Bab 731. Chen Ye dengan cepat menangkupkan tangannya, "Tuan, manik ini dibawa oleh naga darah. Apakah kamu tahu asalnya?" Lin Qingxuan sedikit menyipitkan matanya. "Tuan, murid-murid saya tidak tahu." Lin Qingxuan mengambil langkah, matanya tiba-tiba tertuju pada Chen Ye, dan dia berkata dengan dingin, "Manik ini adalah hal yang jahat. Roh jahat yang membawa manik-manik itu terlalu kuat, jika ada di sekitarmu untuk waktu yang lama, itu akan pasti mempengaruhi temperamenmu. Satu-satunya keuntungan adalah identitas lain dari manik-manik ini adalah bola naga. Bola naga yang ada di naga jahat kuno adalah kesempatan bagi naga darah. Meskipun kekuatan Dragon Ball telah banyak melemah seiring berjalannya waktu, jika itu disempurnakan oleh naga darah di tubuhmu, itu mungkin benar-benar nyata." Mendengar kata-kata Lin Qingxuan, Chen Ye akhirnya mengerti mengapa naga darah itu begitu bersemangat. Bagaimanapun, naga darah masih hantu, jika itu nyata, tentu saja yang terbaik, dan naga darah telah menyerap energi dan energi darah dengan liar, dan memenuhi syarat untuk menjadi naga 9 hari yang nyata suatu hari nanti. Melambung di dunia. Dragon Ball ini adalah kesempatan terbaik. Hanya saja manik-manik ini adalah hal yang jahat, dan roh jahat itu terlalu kuat, apakah itu akan memengaruhi Anda? Lin Qingxuan baru saja mengatakan bahwa itu akan mempengaruhi temperamennya sendiri. Jika hal-hal seperti ini terus berlanjut, apakah dia akan jatuh ke dalam iblis sendiri? "Tuan, apa yang harus saya lakukan dengan bola naga ini?" Lin Qingxuan tidak menjawab, seolah sedang memikirkan sesuatu. Tiba-tiba, dia mengepalkan jarinya. Bola naga tampaknya telah menerima semacam bimbingan, dan itu terus jatuh ke tangan Lin Qingxuan. Dan naga darah juga jatuh dari langit, seolah-olah sedikit marah. Tidak ada yang berhak mengambil Dragon Ball-nya. Lin Qingxuan mendengus dingin, mengabaikan naga darah, dan berkata kepada Chen Ye, "Guru, saya bertanya satu hal, Anda harus memikirkannya. Bagaimana cara Anda berjalan di masa depan? Dengan kata lain, cara pengobatan, seni bela diri, pembunuhan, jimat, formasi, mana yang paling cocok untukmu?" Chen Ye tidak tahu tujuan dari pertanyaan Lin Qingxuan, dia berpikir dalam-dalam selama beberapa detik, dan masih berkata, "Bunuh Dao." Sejauh ini, membunuh Dao adalah yang paling berguna bagi Chen Ye, karena membunuh Dao, Chen Ye memiliki kemampuan untuk melompati pertempuran. Slater Dao Jun pernah berkata bahwa membunuh Dao adalah yang paling cocok untuknya. Lin Qingxuan mengangguk, tanpa omong kosong, kelima jarinya tiba-tiba mengepal, bola naga di tangannya tampaknya berada di bawah paksaan yang menakutkan, dan langsung berubah menjadi titik terang. Kemudian dia melambaikan tangannya dengan ringan, dan titik cahaya menembus alis Chen Ye. "Untuk sementara aku menyegel manik-manik ini di antara alismu. Ada api yang tidak bisa padam di antara alismu, yang hampir tidak bisa ditekan. Naga darah juga bisa menyerap energi di dalamnya. Ini adalah cara yang paling aman. Kekuatanmu saat ini tidak dapat mengendalikan bola naga ini. Jika kamu tidak hati-hati, kamu akan menjadi orang yang keji dan melahap pikiranmu karena manik ini. Bahkan jika kamu mengolah cara membunuh, manik ini hanya akan membawamu ke arah yang salah. Tentu saja, Dragon Ball ini memiliki peran yang lebih penting. Jika Anda berada dalam bahaya hari itu, dan pemakaman reinkarnasi tidak dapat menyelamatkan Anda dapat melanggar larangan dan menggunakan kekuatan makhluk jahat ini untuk menjelma menjadi iblis. Meskipun waktunya singkat, itu juga akan menyebabkan kerusakan permanen, tetapi itu bukan penyelamat bagimu. Ngomong-ngomong, akan ada ketidaknyamanan di antara alismu selanjutnya, jadi kamu bisa melakukannya sendiri." Setelah kata-kata itu jatuh, Lin Qingxuan menghilang ke kuburan reinkarnasi. Berinkarnasi menjadi iblis. Chen Ye memiliki terlalu banyak keraguan di hatinya, tetapi Lin Qingxuan menghilang, dan tidak mungkin untuk bertanya. Dia kembali ke kenyataan. Wen Lifeng memandangi kotak kosong itu, mengerutkan kening dan berkata, "Instruktur, mengapa manik-manik itu hilang?" Tepat ketika Chen Ye hendak menjawab Wen Lifeng, dia tiba-tiba merasakan sensasi terbakar di antara alisnya, seolah-olah dia akan melahap lautan kesadaran Chen Ye. Dia bahkan merasa pikirannya akan meledak. Sangat sedih. Wajah Chen Ye mengerikan, dan dia memaksakan setetes darah di alisnya. Tapi rasa sakit itu semakin lama semakin kuat. Apa? Seluruh tubuh Chen Ye tiba-tiba tergeletak di tanah, tubuhnya meringkuk, dan dia terus berguling. Ini mengejutkan semua orang. "Ada apa denganmu?" Wen Lifeng buru-buru pergi untuk membantu Chen Ye. Tapi sebelum tangan itu menyentuh Chen Ye, roh jahat yang sangat kuat keluar dari tubuh. Detik berikutnya, Wen Lifeng memuntahkan seteguk darah, dan menghancurkan seluruh orang ke arah meja di sampingnya. Meja hancur di tempat.
Wajah Wen Lifeng sangat pucat. Tapi Chen Ye sedang berjuang dengan panik saat ini, dia bisa merasakan roh jahat yang dilepaskan oleh bola naga seolah-olah dia ingin menjarah tubuh dan jiwanya. Dia memaksa dirinya untuk tetap terjaga, dan dengan cepat berkata kepada Wen Tingting di sampingnya, siapkan ruang pelatihan untukku, cepat. Wen Tingting mendengar suara itu, melirik ayahnya, dan kemudian bergegas pergi ke satu arah, Tuan Ye, silakan ikut denganku. Chen Ye menahan rasa sakit, menyusul, dan segera datang ke ruang pelatihan. Bang! Pintu ke ruang pelatihan ditutup langsung. Wen Tingting di luar pintu ingin mengatakan sesuatu, tetapi dia masih tidak mengatakannya. Naga darah, ayo. Chen Ye di dalam tidak peduli tentang segalanya, dengan raungan, naga darah itu langsung keluar dari tubuhnya. Ada putaran sengit di sekitar tubuh Chen Ye. Mengelilingi. Lengkeng hanya berjarak 1 inci dari alis Chen Ye. Kekuatan naga darah mengalir ke alis dengan panik, tetapi rasa sakitnya tetap ada. Api yang tak terpadamkan, ayo. Ekspresi Chen Ye mengerikan, dan api yang tak terpadamkan langsung mengelilingi bola naga di antara kedua alisnya. Api meledak. Seolah bersiap untuk memperbaiki. Tapi itu tidak cukup. Pesona Natal, berikan padaku. Ribuan guntur dan kilat melonjak ke seluruh tubuh. Kekuatan yang tak terhitung jumlahnya menembus ke dalam alis Chen Ye. Darah naga, api, petir, sangat marah. 4 kekuatan yang sama sekali berbeda mengalir ke alis, seolah-olah cahaya 4 warna terbentuk di antara alis. Cahaya 4 warna membungkus bola naga di antara alis. Bola naga bergetar. Pada saat yang sama, seberkas cahaya melesat dari ruang pelatihan. Dan pada saat ini, langit di atas tempat pembunuhan penuh dengan awan gelap. 100 kaki penuh. Di awan gelap yang tebal, guntur dan kilat bergulir. Bahkan ada api di langit. Visi seperti itu seperti akhir. Killing Land belum pernah dialami. Bulan darah di langit bahkan lebih centil, dan hanya ada darah di langit. Pembangkit tenaga listrik yang tak terhitung jumlahnya dari tanah pembantaian keluar, menatap ke langit, dengan kengerian yang dalam di mata mereka. Apa ini? Mengapa ada penglihatan seperti itu? Mengapa ada ketakutan di hatiku? Pada saat ini, seorang lelaki tua yang fasih dalam Feng Shui melihat ke langit, memaksakan setetes esensi darah, dan menembakkannya ke heksagram di tangannya. Piring gantung bergetar, dan kemudian dengan pop, itu benar-benar hancur. Ini adalah tanda iblis datang ke dunia. Akhir dari tanah pembunuhan akan datang, dan akhir dari Kunlun Su akan datang. Di mana iblis hari ini? Mungkinkah itu lahir di tanah pembantaian, membangkitkan murka langit? Kata-kata iblis surgawi yang datang ke dunia sendirian membuat kulit banyak orang kuat di tanah pembantaian sangat berubah. Pada zaman kuno, iblis datang ke dunia. Munculnya setiap iblis mewakili perubahan besar dalam lanskap virtual Kunlun. Bab 732. Meskipun iblis itu akhirnya ditekan oleh banyak pria kuat, harga yang harus dibayar sangat besar. Visi di depannya benar-benar mengikis ketakutan semua orang yang hadir. Pada saat ini, di gedung tinggi di sebelah paviliun Wan Sui, Jiang Luo melihat penglihatan di langit, menjadi tenang, dan kemudian memandang murid Taois di sampingnya. Pan Tua, penglihatan apa ini? Kamu memiliki banyak pengetahuan, apakah kamu menemukan sesuatu? Nama Pan Tua adalah Pan Yu, seorang murid sekte dalam Taoisme. 10 tahun yang lalu, dia dibawa pergi oleh Taoisme karena bakat bawaannya. 10 tahun kemudian, di sekte Tao, ramuan dan teknik obat yang tak terhitung jumlahnya menumpuk, tetapi pada usia 30, ia memasuki puncak alam Raja Suci. Setengah langkah mundur ke alam Void. Bakat yang terlihat sangat menakutkan. Kali ini, sesepuh Taoisme rupanya meminta Pan Yu untuk bertanggung jawab mengejar Duan Huayan, dewa pengobatan. Tanpa diduga, Duan Huayan kehilangan berita di tempat pembunuhan, tetapi menemukan murid Cina Duan Huayan, Chen Ye. Pan Yu tahu betul bahwa jika dia menjatuhkan Duan Huayan dan Chen Ye kali ini, sangat mungkin bahwa Master Sekte Tao akan menjadikannya tim cadangan para tetua. Pada saat itu, ia akan menjadi penatua termuda dalam sejarah Taoisme. Masa depan tidak ada habisnya. Wajah Pan Yu memiliki sentuhan kegembiraan yang dalam, dia tidak melihat pemandangan di atas langit, tetapi melihat ke paviliun Wan Sui. Dia yakin bahwa penglihatan itu keluar dari paviliun Wan Sui. Benda itu benar-benar keluar. Itu keluar di muka. Jiang Luo menyadari ada yang tidak beres dengan wajah Pan Yu, dan dengan cepat berkata, Pan Tua, apakah kamu menemukan sesuatu? Pan Yu mengangguk dan berkata, sepertinya rencananya lebih cepat dari jadwal.
Benda di tangan Wen Lifeng telah keluar, dan penglihatan ini disebabkan oleh benda itu. Apakah Wen Lifeng benar-benar berpikir bahwa satu formasi dapat menghalangi Taoisme kita? Ada beberapa hal yang tidak bisa ditelan oleh orang-orang dengan kekuatannya. Ada rasa dingin yang mendalam di mata Pan Yu. Jiang Luo, yang berada di samping, langsung mengerti, maksudmu, penglihatan itu dimotivasi oleh Paviliun Wan Sui. Pan Yu mengabaikannya, tetapi mengeluarkan token giok dan berkata, murid Taois mematuhi perintah dan memaksa formasi. Dalam 3 menit, saya ingin pintu Paviliun Wan Sui terbuka untuk saya. Ya, tuanku. Suara hormat datang dari kartu giok. Setelah itu, Pan Yu meletakkan tangannya di belakang punggungnya dan berjalan ke bawah, setelah mengamati selama berhari-hari, karena hari ini sepenuhnya dikonfirmasi, tidak perlu menunggu lebih lama lagi. Kita juga harus mengambil kembali barang-barang milik Sekte Tao kita. Juga, mungkin limbah Waxia Fangen itu tahu keberadaan Duan Huayan. Paviliun Wan Sui, latihan di luar ruangan. Wen Lifeng dan kedua putrinya sedang menunggu di luar. Wen Xixi cukup khawatir, bagaimanapun juga, Chen Ye tidak terlihat seperti sedang berpura-pura, dan itu tampak sangat menyakitkan. Sepanjang jalan, Chen Ye membantu mereka berkali-kali, tidak peduli dari sudut mana dia berdiri, dia tidak ingin Chen Ye mengalami kecelakaan. Ayah, apakah akan terjadi sesuatu pada kakak Ye? Wen Xixi masih berkata. Wen Lifeng menggelengkan kepalanya, keadaan instruktur harus terkait dengan manik-manik darah. Karena ada begitu banyak orang kuat yang menonton hal ini, pasti ada alasannya, tetapi saya tidak tahu bahwa instruktur tidak tahan. Dia. Wen Tingting di samping juga berkata, ayah, saya baru tahu bahwa ada penglihatan di luar, yang sangat menakutkan. Jika Anda memiliki hati, Anda pasti akan menemukan hubungan antara penglihatan dan Paviliun Wan Sui kami, dan akankah ada siapapun yang akan membantu Tuan Wan Sui kita? Begitu kata-kata itu jatuh, ledakan mengejutkan bergema. Seperti gempa bumi. Wajah Wen Lifeng sangat berubah, tidak, seseorang secara paksa menghancurkan formasi. Ting-ting, ikut aku, kamu harus menjaga formasi. Kalau tidak, kita semua harus menjelaskannya di sini. Ini baik. Kedua sosok itu berjalan menuju aula dalam sekejap, Wen Xixi ingin naik bersama, tetapi dia tidak berharap Wen Lifeng mengucapkan sepatah kata pun secara langsung. Xixi, kamu menjaga instruktur. Jika kita tidak bisa melawan, coba tunda waktu untuk instruktur. Wen Xixi sangat cemas, dia melirik ke ruangan yang bercahaya dan tidak tahu harus berbuat apa. Kuncinya adalah tidak ada gerakan di dalam kecuali cahaya. Mungkinkah sesuatu terjadi pada saudara Ye? Dia ingin membuka pintu untuk memeriksa situasi, tetapi takut diganggu, jadi dia hanya bisa mondar-mandir di luar. Aula Paviliun Wan Sui. Wen Lifeng dan Wen Tingting melihat formasi yang memiliki beberapa retakan dan terlihat serius. Terdengar suara benturan dari luar. Jika terus seperti ini, formasi ini tidak akan bertahan lama. Brengsek. Ting-ting, paksa keluar esensi dan darah, dan padatkan ki yang sebenarnya. Wen Lifeng berkata dengan keras. Setelah itu, mereka berdua memaksa keluar esensi darah satu demi satu, yang ditutupi oleh energi yang membuat marah, dan kemudian tiba-tiba menembak ke arah penghalang formasi yang hancur. Esensi dan darah berubah menjadi kabut darah, yang dibungkus pada formasi. Retakan sudah agak hilang. Selama kita mempertahankan formasi ini, orang-orang itu tidak akan pernah berani masuk. Jalan Wen Lifeng. Melihat formasi itu akan kembali ke keadaan semula, tiba-tiba terdengar suara keras lagi. Kali ini kekuatannya puluhan kali lebih kuat dari dampak sebelumnya. Formasi asli yang diperbaiki sekali lagi menjadi sama seperti sebelumnya. Wajah Wen Lifeng sangat berubah, dia tidak peduli tentang segalanya, kali ini dia memaksakan 3 tetes esensi darah. Sebelum esensi darah mengenai formasi, kekuatan kekerasan tiba-tiba menembus. Bang! Formasi Paviliun Wan Sui runtuh tiba-tiba. Pintu kokoh itu juga berubah menjadi semburan pecahan. Wen Lifeng diserang, tubuhnya terbang keluar, menabrak pilar, dan memuntahkan seteguk darah di tempat. Wen Tingting juga memiliki darah yang meluap dari sudut mulutnya, dan dengan cepat datang ke Wen Lifeng, ayah, apa kabar? Wen Lifeng menahan dinding dan berdiri dengan enggan, matanya tertuju pada pintu yang rusak. Saatnya datang. Dia tidak bisa berhenti. Lebih dari 30 pembudidaya dengan aura menakutkan bergegas masuk. Ketika Anda melihat tanda-tanda pakaian pada 30 orang ini, mata Wen Lifeng menyipit. Dao Zong. Ini sebenarnya Sekte Kunlun Su Dao. Kapan Sekte Kunci Tao menyusup ke begitu banyak orang di tanah pembunuhan?
Bukankah tidak ada sekte di tempat pembunuhan? Tepat ketika Wen Lifeng bertanya-tanya, seorang pria muda jangkung datang dari luar. Mata pemuda itu penuh percaya diri dan dingin, dia melirik Wen Lifeng dengan acuh tak acuh, mencibir, menarik kursi dan duduk di seberang Wen Lifeng. Wen Lifeng, ada beberapa hal yang tidak perlu saya katakan lagi. Jika Anda adalah orang yang cerdas, Anda secara alami akan tahu apa yang harus dilakukan. Wen Lifeng memuntahkan seteguk darah, bahkan jika Anda adalah sekte Dao, lalu bagaimana? Jika kelompok besar seperti itu secara paksa masuk ke toko saya, akankah ada yang menertawakan Anda ketika itu menyebar? Saya tidak ada hubungannya dengan sekte Dao Anda, kenapa kamu melakukan ini? Pria muda itu berdiri, melirik Wen Lifeng dengan merendahkan, dan mencibir, karena kamu sangat suka berpura-pura, aku akan melakukannya untukmu. Detik berikutnya, dia menggenggam dengan 5 jari, dan bangku yang tadi duduk muncul di tangannya. Retak. Dengan suara, bangku itu hancur. Berubah menjadi duri kayu yang tak terhitung jumlahnya tergantung di tangannya. Wen Lifeng, katamu, apakah hidupmu sulit atau kehidupan putrimu yang sulit? Sebuah suara menakutkan bergema melalui aula. Seperti peringatan terakhir kematian. Bab 733. Wen Lifeng memandang duri kayu yang tergantung di tangan pemuda itu dengan ekspresi serius, ini adalah tempat pembunuhan, apakah sekte Taois begitu sombong? Jika sesuatu terjadi padaku, orang di belakang paviliun Wan Sui akan marah. Aku ingin melihat apakah kamu bisa keluar dari tempat pembunuhan ini. Mendengar kalimat ini, pemuda itu tersenyum. Tertawa sembarangan. Wen Lifeng, apakah Anda benar-benar berpikir bahwa ada beberapa penjaga tempat pembunuhan, dan tidak ada yang berani menyentuh paviliun Wan Sui Anda? Wen Lifeng melindungi Wen Tingting dengan erat tanpa berbicara. Saat ini, satu-satunya modal yang bisa dia tolak adalah orang-orang di belakang paviliun Wan Sui. Lagi pula, dia membeli tempat ini dengan banyak uang dari orang-orang itu. Mereka telah berjanji bahwa di tempat pembunuhan, mereka akan mengambil tindakan untuk menjaga dia dan paviliun Wan Sui tetap aman. Adapun Chen Ye di dalam, dia tidak punya harapan sama sekali. Alam Chen Ye tidak lebih dari alam yang luar biasa, dan bahkan jika dia bertarung dengan cepat, dia mirip dengan putrinya. Tidak mungkin untuk melawan. Sekarang dia bahkan perlu melindunginya. Saya tidak tahu apakah manik darah itu menyakiti Chen Ye. Pemuda itu bermain dengan duri kayu yang terluka dan bersandar di meja, lupa menjelaskan diri saya, nama saya Pan Yu, salah satu program pelatihan jenius Tao. Apalagi, jangan pikirkan kekuatan di belakangmu. Aku menghancurkan paviliun Wan Sui seperti ini, apakah menurutmu mereka tidak dapat menemukannya? Belum lagi membunuhmu. Bahkan jika seluruh paviliun Wan Sui diratakan dengan tanah, mereka tidak akan mengatakan apa-apa. Dunia ini terdiri dari kepentingan. Kepentingan Anda dan kepentingan Taoisme kami tidak sebanding sama sekali. Sekarang, aku akan memberimu satu kesempatan terakhir. Di mana benda jahat yang tersisa di paviliun Wan Sui? Kata-kata Pan Yu sangat jelas, dan niat membunuh secara bertahap dilepaskan. Ini membuat Wen Lifeng dan Wen Tingting yang terluka sangat tidak nyaman. Wen Lifeng secara alami tidak bisa mengkhianati Chen Ye, dan mendengus dingin, saya tidak mengerti apa yang Anda bicarakan. Ketika Pan Yu mendengar jawaban ini, ekspresinya berubah muram, karena kamu tidak tahu ini, maka Chen Ye harus tahu. Mendengar nama Chen Ye, wajah Wen Lifeng sangat berubah. Dia berpikir bahwa ketika Chen Ye baru saja datang ke paviliun Wan Sui, dia menjadi sasaran orang-orang dari Daozong. Bagaimana bisa? Mungkinkah Chen Ye memiliki beberapa rahasia? Tidak peduli bagaimana kamu bertanya, jawabanku selalu sama. Aku tidak tahu hal-hal jahat, apalagi Chen Ye. Sikap Wen Lifeng sangat tegas. Oh, Pan Yu tidak memiliki ekspresi di wajahnya. Detik berikutnya, matanya sedikit menyipit, dan napas di tubuhnya meledak. Karena kamu tidak memiliki nilai guna, maafkan aku. Lengan Pan Yu bergetar, dan duri kayu di tangannya melesat. Dengan cahaya dingin yang ganas, ada percikan hebat di udara. Arti kematian yang dingin menyelimuti segalanya, membuat orang berdebar-debar. Wen Lifeng mendorong putrinya pergi. Pada saat yang sama, dia memegang pedang panjang di tangannya, dan niat pedang menari. Puff engah. Tapi tepat saat pedang di tangannya direntangkan, duri kayu yang terbungkus energi kuat yang menyebalkan bertabrakan. Kekuatan anti guncangan yang kuat hampir melumpuhkan lengannya. Dia sudah terluka, bagaimana kekuatan orang kuat seperti itu bisa menghentikannya sekarang? Ses. Pedang di tangannya langsung terbang.
Pada saat yang sama, duri melonjak, dan perasaan dingin menembus langsung ke tubuhnya. Indik seluruh tubuh. Sebuah kekuatan tak terlihat bertabrakan. Tubuh Wen Lifeng terbanting ke dinding aula. Duri itu benar-benar memakukan Wen Lifeng ke dinding. Pergelangan tangan, telapak tangan, lengan, kaki, paha, dan bahu semuanya tertusuk duri. Salah satu durinya sangat dekat di hati. Jika Anda menyimpang satu langkah kecil, Anda pasti akan mati. Seluruh tubuh Wen Lifeng berlumuran darah, dan seragam tempur jiwa naga berlumuran darah. Mengejutkan. Terlepas dari rasa sakitnya, Wen Lifeng masih menggertakkan giginya, urat birunya meledak, dan tidak mengatakan sepatah kata pun. Ayah! Jantung Wen Tingting sepertinya meneteskan darah. Sebagai seorang anak perempuan, bagaimana dia bisa menahan ayahnya disiksa begitu banyak? Dia ingin mencabut duri, tetapi menemukan bahwa suntikan duri itu masih formasi. Sebelum dia bisa bertemu ayahnya, dia disebar oleh gelombang udara, dan dia sangat malu. Pan Yu melihat pemandangan di depannya dengan seringai di sudut mulutnya, hanya karena kamu ingin melawan sekte Tao kami. Sulit dipercaya. Wen Lifeng ingin berbicara, tetapi dia memuntahkan seteguk darah. Seluruh tubuh tampaknya terhalang. Berhentilah berjuang, apakah kamu tahu mengapa aku tidak membunuhmu? Karena menurutku, membunuhmu hanya akan menghinaku. Jika Anda memohon belas kasihan saya sekarang, dan saya akan mempertimbangkan untuk menghilangkan duri itu untuk Anda, itu pasti terasa sangat tidak nyaman. Pan Yu sangat menikmati perasaan ini. Dalam kendali segalanya, tidak ada yang bisa menolak. Ini adalah kekuatan Taoisme. Pah! Wen Lifeng memuntahkan seteguk darah, yang secara bertahap menodai wajah Pan Yu. Dia berkata dengan susah payah, prajurit jiwa naga, jangan pernah menyerah. Mata Pan Yu sangat ganas, dia mengeluarkan tisu dan menyeka darah dari wajahnya. Jiwa naga, itu hanya sia-sia. Detik berikutnya, Pan Yu dengan kasar mengeluarkan salah satu paku. Pada saat yang sama menusuk lagi. Ini seperti penyiksaan. Darah terus mengucur. Wen Lifeng tidak tahan lagi dan meraung seperti binatang buas. Rongga mata penuh dengan darah merah. Tidak mau. Wen Tingting bergegas keluar dengan ganas, mencoba menghentikannya, tetapi dibanting oleh Pan Yu dengan telapak tangannya. Hancur di tempat. Kesenjangan antara ranah dan kekuatan keduanya terlalu besar. Orang-orang yang hadir tidak bisa menghentikan Pan Yu sama sekali. Pada saat ini, Pan Yu menunjukkan senyum mengerikan, berhenti, dan berkata kepada murid-murid Tao di belakangnya, tinggalkan 3 orang dan siksa Wen Lifeng. Sampai mati. Selebihnya, ikutlah denganku untuk menemukan sampah fana dan hal-hal jahat itu. Ya. Tepat ketika kata-kata itu jatuh, tiba-tiba, seluruh paviliun Wan Sui terguncang. Ada retakan di tanah, dan gelombang udara yang tak terlihat melonjak. Langit benar-benar gelap. Angin suram bertiup, dan kegelapan cenderung menelan langit. Rasa depresi yang tak terlihat menghantam hati semua orang. Apakah ini berarti seseorang telah mengidentifikasi makhluk jahat itu sebagai pemiliknya? Ekspresi Pan Yu sedikit ngeri. Dia tahu asal-usul benda itu normal jika benda itu keluar, jika seseorang bisa mengendalikan dan menelannya. Membunuhnya tidak bisa dipercaya. Terlebih lagi, hanya ada 2 orang di dalamnya, satu adalah seorang wanita yang telah memasuki alam suci, dan yang lainnya adalah limbah fana yang dipermalukan oleh sekte besar beberapa tahun yang lalu, Chen Ye. Tak satu pun dari keduanya memenuhi syarat untuk melahap hal jahat itu. Pergi. Pan Yu, yang telah bereaksi, melambaikan tangannya dan buru-buru bergegas ke ruang pelatihan dengan puluhan murid Tao. Adapun Wen Tingting dan Wen Lifeng yang terluka, mereka tidak punya rencana untuk menyiksa mereka. Tidak peduli siapa yang melahap kejahatan, itu harus dihentikan. Pada saat ini, alis Chen Ye di ruang pelatihan penuh dengan sinar cahaya hitam dan merah. Gas hitam tak berujung menjerat seluruh tubuh. Naga darah melingkar di udara hitam, dan auranya sangat kuat. Tidak hanya itu, tetapi di bawah pengaruh ki hitam, sisik naga darah benar-benar tumbuh menyilaukan. Tampaknya menjadi nyata. Bab 734. Chen Ye menutup matanya dengan erat, dan rasa sakit di wajahnya menjadi lebih kuat dan lebih kuat. Gas hitam tak berujung sepertinya melahap Chen Ye. Pada saat ini, batu hitam di saku Chen Ye terbang keluar. Sosok tua secara bertahap ditangguhkan di tengah ruang pelatihan. Itu adalah Lin Qingxuan. Lin Qingxuan memandang Chen Ye dan mengerutkan kening, garis keturunan apa pemilik makam pemakaman reinkarnasi.
Menurut tren ini, garis keturunannya tampaknya dapat dengan sempurna mengintegrasikan makhluk jahat ini, dan dia dilahirkan untuk iblis. Seni bela diri, seni medis, seni magis. Ada ribuan jalan di alam semesta, bagaimana perasaanmu bahwa setiap anak ini dapat diintegrasikan sepenuhnya? Garis keturunan macam apa yang dimiliki orang ini? Dan menilai dari tren saat ini, begitu anak ini benar-benar memasuki jalan pembunuhan dan sihir, warisan pengobatanku pasti akan terpengaruh. Aku harus segera membiarkan anak ini menerima warisan medisku. Ketika kata-kata itu jatuh, Lin Qingxuan menghilang ke langit. Dan batu hitam itu juga kembali ke saku Chen Ye. Pada saat ini, Chen Ye terbungkus dalam energi iblis tertinggi, dan naga darah di sekitarnya tampaknya berubah menjadi naga iblis. Ini seperti munculnya Raja Iblis. Detik berikutnya, ekspresi menyakitkan asli Chen Ye sudah tidak ada lagi. Wen Xixi di luar pintu menjadi semakin gugup, dan dia secara alami mendengar gerakan di luar. Dan suara kakakku memanggil ayahku. Dia sangat marah. Dia ingin melihat situasi di luar, tetapi ketika dia memikirkan penjelasan ayahnya, dia tetap tinggal. Masih tidak ada gerakan di ruang pelatihan. Dia bahkan bertanya-tanya apakah sesuatu terjadi pada Chen Ye. Dia mencoba mendorong pintu terbuka beberapa kali, tetapi akhirnya berhenti. Jika tindakannya membuat Chen Ye menjadi gila, itu tidak akan sebanding dengan kerugiannya. Tepat ketika dia panik dan tidak bisa mengambil keputusan, lusinan bayangan hitam bergegas. Itu adalah murid Pan Yu dan Taois. Orang-orang ini sangat cepat, dan mereka telah memperhatikan keadaan ruang pelatihan. Jika hal jahat itu benar-benar berhasil disempurnakan, maka perjalanan mereka tidak akan ada artinya. Kembali pasti akan disalahkan oleh Suzerain. Dengan niat membunuh yang dingin pada mereka, tekanan udara di sekitarnya langsung turun. Wen Xixi merasa ada sesuatu yang salah, dia sangat jelas tentang kekuatannya. Dan orang-orang di depan mereka, basis kultivasi jelas jauh lebih tinggi dari dirinya sendiri. Bahkan lebih tinggi dari ayahku. Sangat mungkin bahwa sesuatu telah terjadi pada ayah dan saudara perempuan saya. Sekarang bagaimana melakukannya? Dia ingin melawan, tapi itu tidak mungkin. Tepat ketika dia hendak mengambil pedang, mata Chen Ye di ruang pelatihan tiba-tiba terbuka. Udara hitam yang ganas mengalir ke segala arah. Pintu ke ruang pelatihan terbuka di tempat. Untungnya, gas hitam yang ganas ini tidak melukai Wen Xixi, tetapi berubah menjadi sepasang telapak tangan virtual yang melilit Wen Xixi. Dia bahkan membawa Wen Xixi ke dalam rumah. Di sisi lain, bagian lain dari ki hitam yang kejam seperti binatang buas yang bergegas menuju murid Pan Yu dan Dao Zong. Pan Yu merasa ada sesuatu yang salah, matanya menyipit, dan dia mengeluarkan pedang panjang di tangannya, dan pedang itu menebas ke arah udara hitam yang ganas. Hancurkan untukku. Sebuah raungan. Pedang Qi adalah intinya. Di bawah kekuatan kemarahan yang menakutkan, kekuatan tak terlihat tiba-tiba dihasilkan. Hanya dalam 1 detik, cahaya pedang yang menakutkan meletus, dan cahaya dingin menelannya, seolah-olah matahari dan bulan terhalang. Hantu menghindari. Bang! Dalam sekejap, pedang bersinar dan ki hitam bertabrakan. Dalam getaran kekerasan, dunia tampak membeku pada saat ini. Ledakan. Angin berputar, dan energi pedang melesat dengan liar. Seluruh ruang pelatihan bergetar hebat. Jianmang dan energi hitam saling bersilangan dalam hembusan angin, seperti dua naga yang saling bersaing. Meski begitu, Pan Yu tanpa sadar mundur 3 langkah. Dia tidak pernah membayangkan bahwa gas hitam ini akan sangat menakutkan. Dan murid-murid Sekte Dao itu melawan, tetapi di bawah kekuatan ki hitam, yang terkemuka masih terbang keluar. Pukul tanah dengan keras. Murid-murid Taois di belakang juga masing-masing mundur selusin langkah. Siapa yang mengira bahwa kekuatan mengerikan seperti itu akan meletus dari ruang pelatihan? Langit terbalik di luar, tetapi ruang pelatihan sangat sunyi. Wen Xixi memperhatikan pemuda di depannya berdiri dan menghela nafas. Tampaknya Chen Ye baik-baik saja. Kakak Ye, kamu baru saja mengkhawatirkanku. Di tengah kata-kata, suara itu tiba-tiba berhenti. Ekspresi Wen Xixi bahkan lebih mengerikan, karena dia menemukan bahwa mata Chen Ye merah saat ini, dan cahaya hitam samar memancar dari tengah alisnya. Penampilan macam apa ini? Haus darah sampai ekstrim. Acuh tak acuh terhadap dunia. Untuk sesaat, jantungnya bahkan berhenti. Kakak Ye, bagaimana kamu menjadi seperti ini? Chen Ye mengerutkan kening, pikirannya sangat jernih,
dan dia bertanya dengan rasa ingin tahu, Sishi, apa maksudmu dengan kalimat ini? Kemudian, matanya tertuju pada cermin di ruang pelatihan. Ketika dia melihat dirinya sendiri saat ini, dia juga tercengang. Seluruh tubuh dikelilingi oleh energi iblis, matanya merah, dan energi hitam yang mengepul lebih seperti jubah. Poin kuncinya adalah bahwa energi sihir hitam tampaknya menutupi semua napasnya. Mungkinkah itu bola naga? Chen Ye menatap tangannya dengan heran, kelima jarinya mengepal sedikit, dan dia bisa merasakan bahwa kekuatannya menjadi aneh. Seolah-olah satu pukulan bisa meledakkan ruang latihan di depannya. Apakah ini cara ajaib yang dikatakan tuannya? Apakah ini kekuatan yang menelan bola naga di antara alis barusan? Tepat ketika Chen Ye bingung, suara Lin Qingxuan di kuburan reinkarnasi terdengar, "Guru, tebakan Anda benar, bahwa Dragon Ball untuk sementara disegel di tubuh Anda, tetapi bagian dari kemampuan di Dragon Ball melekat pada Anda ketika ditelan. Itu bisa sangat menguatkanmu dalam waktu singkat, tetapi dengan penggunaan energimu yang menyebalkan, itu akan segera hilang, jadi tidak perlu khawatir." Chen Ye tercengang, memandang Wen Xixi, dan berkata, "Oke, karena masalah di pihakku telah terpecahkan, saatnya untuk bertemu orang-orang itu." Wen Xixi sedikit khawatir, "Kakak Ye, ada banyak orang di luar, dan poin kuncinya adalah nafas orang-orang ini mengerikan. Ayah dan kakak tidak tahu apa yang terjadi. Sangat mungkin terjadi sesuatu." Berbicara tentang ini, wajah Wen Xixi penuh dengan kekhawatiran. Pada saat ini, kesadaran spiritual Chen Ye dilepaskan sedikit, dan seluruh paviliun Wan Sui sangat jelas. Ketika dia melihat Wen Lifeng yang dipaku ke dinding dan Wen Tingting dengan wajah pucat, matanya menyusut, dan ledakan kemarahan dilepaskan. Bagaimanapun, Wen Lifeng juga adalah jiwa naga. Bagaimana mungkin dia, sebagai kepala instruktur jiwa naga, membiarkan rakyatnya disiksa seperti ini? Untungnya, Wen Lifeng hanya terluka parah, jauh dari mengancam jiwa. "Sishi, orang-orang itu mungkin datang untukku. Jika kamu tidak percaya padaku, tunggu saja di ruang pelatihan." Setelah berbicara, Chen Ye melangkah keluar, dan segera muncul di depan Pan Yu dan murid-murid Tao itu. Secara alami tidak mungkin bagi Wen Xixi untuk bersembunyi di dalamnya sendirian, dia mengikuti Chen Ye dengan tegas. Pada saat ini, berlatihlah di luar. Melihat penampilan Chen Ye, semua orang di Taoisme sedikit terkejut. Saat ini, niat membunuh Chen Ye luar biasa, dan napas yang dilepaskan bahkan membuat mereka merasa bahwa pernapasan mereka terpengaruh. Bab 735. Mungkinkah ini orang yang memurnikan hal jahat itu? Chen Ye melangkah keluar dan melirik semua orang dengan mata acuh tak acuh. "Wen Lifeng berasal dari jiwa naga Huaxiaku, kamu tidak boleh bergerak, kamu benar-benar tidak boleh bergerak." Meskipun Pan Yu takut dengan nafas Chen Ye, dia sangat menyadari kekuatan Chen Ye. Buang-buang akar fana, yang hanya berkultivasi selama 5 tahun, kuncinya adalah keluar dari sekte medis, di mana dia bisa menjadi kuat. Bahkan jika dia mengendalikan hal jahat, diperkirakan dia akan lebih kuat dalam momentum, dan kekuatan aslinya pasti akan rentan. Dia mendengus dingin dan berkata, "Sampah, aku akan memberimu kesempatan untuk menyerahkan apa yang diberikan Wen Lifeng kepadamu, lalu berlutut di depanku, dan aku akan membawamu pergi. Kalau tidak, kamu akan sengsara." Mata dingin Chen Ye melesat, dan berkata dengan ringan, "Kamu apa?" Mendengar kalimat ini, seorang murid Tao berdiri dan berkata dengan marah, "Chen Ye, beraninya kau mempertanyakan Master Pan sebagai sampah fana? Mencari kematian." Detik berikutnya, dia mengeluarkan pedang panjangnya dan bergegas menuju Chen Ye di tempat. Sangat mungkin bahwa Pan Yu akan menjadi tetua baru sekte Dao kali ini. Jika dia berperilaku saat ini, Pan Yu pasti akan sangat memikirkan dirinya sendiri, dan statusnya di sekte Dao juga akan meningkat. Sempoa sudah siap. Sword Inten merobek cahaya dingin, seperti ular berbisa, melahap Chen Ye. Chen Ye melirik tingkat kultivasi pihak lain dengan acuh tak acuh, itu seharusnya baru saja memasuki alam Raja Suci belum lama ini. Bahkan tanpa restu dari hal jahat itu, dia sudah cukup untuk membunuhnya, belum lagi aura iblisnya. Melihat pedang panjang itu hendak menembus jantungnya, 5 jari Chen Ye dipenuhi dengan energi iblis, dan dia meraih pedang panjang itu dengan keras. "Bajingan, kudengar kamu tidak memenuhi syarat untuk masuk ke ring 5 tahun yang lalu, dan kamu harus bersembunyi di balik wanita. Aku ingin melihat apakah kamu masih berdiri diam setelah 5 tahun. Mata murid Taois itu berkelebat dengan kegilaan, menurut pendapatnya, Chen Ye harus mati. Tiba-tiba, senyum di wajahnya mengeras. Karena dia menemukan pedangnya, niat pedangnya benar-benar menghilang. Itu tiba-tiba menggantung di udara. Melihat Chen Ye lagi,
dia ngeri menemukan bahwa tangan lawannya dengan kuat menggenggam tubuh pedang. Ditutupi oleh ki hitam yang tak terhitung jumlahnya, sepertinya naga hitam melahap seluruh pedang. Bagaimana itu bisa terjadi? Matanya penuh horor. Dia memaksakan setetes esensi darah untuk meningkatkan kekuatannya, tetapi suara samar datang ke telinganya, "Saya ingin tahu, bagaimana Anda tahu nama saya Chen Ye? Bagaimana Anda tahu apa yang terjadi 5 tahun yang lalu?" Ini adalah tempat yang paling meragukan di hati Chen Ye. Murid itu membuka mulutnya dan hanya ingin berbicara, tetapi ki hitam yang menyapu benar-benar menelannya. Dalam sekejap mata, teriakan terdengar. Ketika ki hitam menghilang, Pan Yu dan semua orang di Sekte Dao terkejut menemukan bahwa murid Sekte Dao yang mengambil tembakan berubah menjadi tulang putih dan jatuh ke tanah. Apa artinya? Ini mengejutkan semua orang yang hadir. Wen Xixi, yang ada di belakangnya, menutup mulutnya tanpa sadar. Meskipun Chen Ye mengambil tindakan untuk menyelamatkan mereka di awal, tetapi itu sepenuhnya bergantung pada Raja Harimau Hitam. Dia tidak pernah membayangkan bahwa kekuatan kakak Ye akan begitu menakutkan. Alam Raja Suci adalah pembunuhan instan. Pada saat ini, Chen Ye bahkan lebih terkejut. Energi iblis ini sebenarnya memiliki efek seperti itu, kemampuan korosif yang begitu kuat, daging pembudidaya dihancurkan di tempat. Jika segel jahat di antara alis terangkat, apakah itu berarti lebih menakutkan? Tanpa berpikir lagi, Chen Ye memandang Pan Yu dan semua orang di Daozong, siapa yang bisa menjawab pertanyaan itu sekarang? Begitu kata-kata ini keluar, orang-orang Taois secara tidak sadar mundur selangkah. Gerakan tunggal Chen Ye mengejutkan mereka. Bagaimana melawan ini? Meskipun Pan Yu ngeri, dia masih berkata dengan dingin, "Chen Ye, aku akan memberimu satu kesempatan terakhir. Kalau tidak..." Sebelum dia bisa selesai berbicara, Chen Ye bergerak. Kabut hitam berguling dan menuju ke semua orang di Sekte Dao. "Maaf, kesempatanmu, aku, Chen Ye, tidak menginginkannya." Pan Yu tidak pernah membayangkan bahwa Chen Ye akan begitu sombong, dia tidak lagi ragu-ragu, dan berkata kepada orang banyak, "Semua orang berbaris, tidak peduli seberapa berani Anda melakukan ini, binatang kecil ini harus dibawa pergi." "Baik tuanku." Detik berikutnya, bayangan hitam yang tak terhitung jumlahnya menyebar, membentuk lingkaran besar, dan Chen Ye terselubung di dalamnya. Pada saat yang sama, semua orang dengan cepat menjepit jari mereka. Setetes darah dipaksa keluar. Lusinan esensi darah bertabrakan di udara, berubah menjadi jaring berwarna darah. Jaring besar benar-benar menjebak Chen Ye. Ini masih jauh dari selesai, Pan Yu berteriak, "Pedang pembunuh beku." Bilahnya bergetar, dan lusinan pedang roh tingkat tinggi terbang di tempat. Itu jatuh seperti hujan pop. Begitu dia jatuh ke dalam formasi, Chen Ye pasti akan mati. Chen Ye melihat pedang panjang itu dan ingin mereka menyerah, cukup untuk menekan binatang buas ini. Tapi setelah dipikir-pikir, energi sihir di tubuhku memudar. Jika Anda tidak menggunakannya, itu sia-sia. Lututnya ditekuk dan dilepaskan seperti pegas, dan seluruh orang langsung menyeberang setinggi 10 meter. Bukan saja dia tidak berniat untuk bersembunyi, dia bahkan menuju ke arah niat pedang yang kejam itu. Percaya atau tidak, satu jari sudah cukup untuk menghancurkan formasi sampahmu. Kata-kata konyol seperti itu tampak seperti lelucon paling lucu bagi orang-orang itu. Tapi tidak ada yang tertawa terbahak-bahak. Karena Chen Ye benar-benar menunjukkannya. Gas hitam tak berujung menelan lautan pedang itu dalam sekejap. Ketika gas hitam menghilang, suara krek tiba-tiba bergema. Tanah ternyata menjadi pedang melengkung. Itu pedang mereka. Bagaimana itu bisa terjadi? Murid Taois seperti hantu, poin kuncinya adalah semua ini terlalu tidak masuk akal. Sebelum mereka bisa bereaksi, jari-jari Chen Ye dipenuhi dengan energi hitam yang kejam, seperti panah yang mengenai penghalang formasi. Bang! Formasi hancur di tempat. Lusinan murid Tao memuntahkan darah. Kulitnya pucat sampai ekstrim. Kekuatan serangan balik bukanlah sesuatu yang bisa mereka lakukan dengan santai. Murid Taois menyadari bahwa ada sesuatu yang salah, dan secara tidak sadar ingin melarikan diri, tetapi ternyata sudah terlambat. Udara hitam mengepul, seolah berubah menjadi naga raksasa dan berenang mengelilingi semua orang. Kemanapun Anda pergi, darah mekar. Satu demi satu tubuh berubah menjadi kabut darah, dan beberapa dengan putus asa melawan, tetapi itu adalah akhir dari pemisahan kepala dan tubuh. Hanya dalam 5 detik, gas hitam menghilang. Tanah penuh dengan darah dan mayat, seperti ladang pembunuhan. Dan pemilik medan pertempuran pembunuhan ini adalah pemuda berpakaian kasual dengan mata dingin dan arogan.
Semuanya kembali tenang. Ki hitam di tubuh Chen Ye juga menghilang sepenuhnya, dan pulih seperti ini. Dia menyeka darah dari tubuhnya dan berjalan menuju Pan Yu. Kamu melakukannya sendiri, atau aku yang melakukannya? Seperti banyak luka di tubuh Wen Lifeng, kamu harus memiliki banyak luka. Tidak mungkin bagi Pan Yu untuk mengakui kekalahan. Dia selalu jenius dalam Taoisme. Bagaimana dia bisa rela menghadapi pemborosan Kunlun Su? Selain itu, dia menemukan bahwa napas Chen Ye telah menghilang. Dengan kata lain, sekarang adalah kekuatan sejati Chen Ye.